Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Apokayan, atau lebih tepatnya Trans Kaltim Tara. Inilah pintu gerbang dari perbatasan. Mungkin asing buat kalian ya, tapi ini tidak asing buat saya karena setiap saya pulang kampung ya melalui jalan inilah. Jadi dari sini menuju ke Longbagung atau Mahakamulu, terus lanjut ke Kutai Barat, lanjut lagi ke Samarinda. Jarak dari Apokayan atau tepatnya di Sungai Boh ke Samarinda itu kurang lebih 465 km ditempuh. Kalau lagi beruntung itu kurang lebih 4-5 hari guys, kalau lagi beruntung. Nah, kalau lagi amblas-amblas ya bisa sampai 1 minggu, bahkan bisa 2 minggu bersama nginap-nginapnya di jalan, di hutan. Nah, jadi beginilah situasi di perbatasan ya. Ini situasi di perbatasan. Saya tidak bisa bicara banyak biar video ini aja yang bicara. Nanti kalau saya bicara banyak nanti dikirain pengen viral, padahal ini saya menunjukkan fakta bahwa gerbang daripada pintu masuk dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara tetangga lainnya adalah di sini, sisi Kaltara, Kabupaten Malinau, Apokayan. Nah, jarak ke ibu kota Nusantara atau ke IKN Nusantara dari sini itu kurang lebih 500 km. Seperti yang saya bilang tadi, 450 ke Samarinda, dan pokoknya sampai ke IKN itu kurang lebih segitu, 500 km. Karena tepatnya kan masuk di Kutai Kartanegara dulu ya, baru setelah itu Samarinda. Karena Kutai Kartanegara kan sudah masuk wilayah ibu kota provinsi, ibu kota Nusantara atau ibu kota negara. Nah, ini lihat kondisi jembatan yang masih semuanya menggunakan kayu. Satu lolos sudah. Jadi demikian kondisinya, seperti itu. Bisa teman-teman simak. Selamat menyaksikan. Dan di sini kalau hujan, banjir, jembatannya larut, ya udah kita nginap, pasang tenda sambil nunggu airnya surut. Nah, baru kita lewat bawah nyebrangin sungai atau bikin jembatan sampai jembatannya keras lagi, baru dilalui kembali. Nah, situasinya seperti inilah. Kalau kami dari kampung itu mau ke kota, sebenarnya ada pesawat. Nah, pesawat perintis ya. Namun memang juga ada subsidi. Jadi bila mana kita sudah terjadwal, misalkan hari Kamis kita mau berangkat dan tiketnya sudah ada jauh-jauh hari, namun pas pada hari H mau berangkat terus ada yang lebih urgent, misalkan orang sakit atau kepentingan untuk pemerintahan, nah, kita bisa diundurkan jadwalnya oleh mereka, difungsikan untuk yang lebih penting. Nah, jadi bisa batal. Nah, mau tidak mau kita melalui jalur akses satu-satunya ini untuk turun ke kota, ke kabupaten kota terdekat. Nah, ini melalui jalur ini. Namun
bila kita pengen lebih simpel sih sebenarnya, lebih dekat ke Malaysia. Kita hanya perlu waktu 2 jam untuk pergi ke Malaysia. Nah cuman ya itu kita harus hati-hati juga, karena kalaupun hujan dan jalannya lebih parah lagi di sana untuk sampai menembus ke perbatasan begitu. Jadi ya mau tidak mau jalur alternatif satu-satunya turun ke Kabupaten Mahakamulu di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi begitu guys. Terus. Nah, ini kalaupun kita salah perhitungan sedikit saja, meleset, bannya jatuh, sangkut, udah kita tunggu temen yang lewat lagi nanti sampai ada orang lewat berikutnya gitu, Bisa lolos baru apalagi kita minta terhitung bantuan. ini. Contohnya Aduh, seperti ini. Anjay. Ini mobil sudah super apa namanya, sudah double gardan dan bertenaga kuda, lebih daripada kuda, tapi masih saling tarik menarik. Bahkan yang kayak seperti ekskavator aja masih sering tenggelam di jalan ini gitu. Oke, mari kita lanjut. Nah inilah kondisinya. Jadi kalau menurut saya sih bukannya tidak bangga ya, ada dengan adanya ibu kota Indonesia di Kalimantan Timur ini, bukan tidak bangga, tapi alangkah baiknya ya serambi negara ini dipercantik dulu, dijadikan jalannya bagus-bagus dulu, nah, baru fokuskan untuk pembangunan ibu kota Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Saya tidak akan panjang lebar bicaranya, nanti takut saya salah. Yang penting pesan saya untuk pemimpin negara ini, pemerintah dan jajaran Kementerian PUPR, Perhubungan dan juga BUMN, ya tolong perhatikan, betul-betul perhatikan kami yang ada di wilayah perbatasan dan pulau terluar, khususnya wilayah Apokayan yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan kondisi yang seperti ini. Baik dari perbatasan Indonesia Malaysia Apokayan, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.